Hai, saat ini lu sedang mendengarkan Extraordinary Podcast. Please jangan berekspektasi tinggi-tinggi, karena kata extraordinary sebenarnya adalah kata yang gue pakai hanya untuk menarik perhatian kalian, supaya kalian penasaran dan akhirnya mengklik podcast ini. Terjebakkah Anda? So, let's enjoy the show. Welcome to the Extraordinary Podcast. Halo para pendengar, gimana kabarnya? Doa gue di hari ini buat kalian, semoga kalian tidak kehabisan baterai handphone di saat-saat genting. Gue pernah banget tuh ngerasain kayak gitu tuh. Jadi tuh, gue pernah jalan-jalan ke luar kota sama istri gue. Cuma berdua. Terus, hari itu pas hari Jumat. Gue sholat Jumat dong. Istri gue bawa mobil, katanya dia mau jalan-jalan dulu sambil nungguin gue ya. Ya udah, nggak apa-apa. Terus akhirnya gue sholat Jumat, selesai gue mau nelfon istri gue dong. Gilanya handphone gue mati semati-matinya, nggak bisa dinyalain lagi. Dan itu tuh kota yang gue nggak pernah kunjungin sebelumnya, nggak ada saudara di sana. Jadi gue tuh usaha gue yang pertama adalah gue nyari counter handphone untuk coba pinjem chargeran handphone supaya handphone gue nyala. Muter-muter akhirnya nggak dapet. Terus gue bingung dong. Langkah terakhir gue ke Indomaret. Terus gue bilang sama kasirnya, "Beli, boleh nggak gue pinjam handphone lu buat gue nelpon istri gue karena handphone gue mati." Akhirnya si Beli itu, kebetulan gue waktu itu di Bali ya. Akhirnya si Beli itu ngasih telepon kantor Indomaretnya gitu. Ya boleh, nih aja pakai telepon kantor. Akhirnya gue telepon, terus gue bilang gue udah selesai. Dan kebiasaan istri gue sebenarnya kalau ada nomor telepon yang nggak pernah dia save sebelumnya, itu jarang diangkat. Gila sih. Beberapa kali gue telepon baru diangkat. Akhirnya dia baru tahu itu gue, dan akhirnya dia baru jemput gue di masjid. Semoga kalian nggak pernah ngerasain itu ya. Atau kalau pernah ya, nikmati aja lah prosesnya. Anyway, kemarin tuh gue sempat diajakin lari sama teman-teman gue, dan kayaknya sih memang udah lama juga sih gue nggak olahraga ya. Jadi ya, ayolah. Terus pas gue lihat rak sepatu, gue ternyata nggak punya sepatu lari. Sepatu gue udah pada usang semua. Hanya cuman ada beberapa sepatu yang gue rawat baik-baik, yaitu sepatu basket gue. Itu pun bukan sepatu running, gak enak banget buat lari. Ya walaupun gue juga udah gak pernah juga sih main basket. Nah akhirnya buat lari ya gue beli dulu dong sepatu buat running yang biar enak gitu kan. Terus akhirnya yang gue lakukan adalah seperti budaya baru yang saat ini sedang menjamur, dimana sebelum membeli barang lu harus mereviewnya dulu. Itu budaya baru loh. Anyway, itu budaya baru. Terus gue lihat-lihat review sepatu running. Nah akhirnya tertujulah gue dengan dua merek ternama, yaitu Nike dan Adidas. Ya sekarang buat sepatu olahraga tuh udah nggak bakal jauh-jauh sih sebenarnya di antara dua merek itu ya, Nike atau Adidas. Nah pas gue review itu, tiba-tiba ada sebuah postingan yang gue akhirnya teralihkan ke postingan itu salah satu website berita sebenarnya. Website berita yang membahas tentang persaingan antara Adidas dan Puma. Gue penasaran dan akhirnya gue klik. Ternyata di website itu tuh isinya adalah cerita tentang persaingan antara Adidas dan Puma yang menyebabkan perselisihan satu kota. Lu bayangin ya, satu kota di negara Jerman. Gila sih. Saking penasarannya akhirnya gue terfokus ke postingan di berita itu ya. Nah ternyata persaingan antara Adidas dan Puma itu bukan hanya terjadi persaingan di lini bisnisnya aja, tapi sampai perselisihan mengenai politik hingga asmara. Gila sih sebenarnya. Gue kaget banget ternyata ngelihat baca berita itu tuh
seriusan nih. Akhirnya gue sampai ngulik lagi, riset lagi lebih dalam mengenai persaingan antara Adidas dan Puma. Jadi sebenarnya gue menyimpulkan bahwa persaingan sesungguhnya Adidas itu adalah bukan Nike, tapi Puma. Dari sini gue akan angkat sebuah cerita yang sangat extraordinary mengenai sebuah persaingan bisnis antara Adidas dan Puma. So this is it, the extraordinary story of Adidas dan Puma. Gua mau mulai cerita mengenai Adidas dan Puma dimulai dari sebuah keluarga. Ternyata usut punya usut, pemilik Adidas dan pemilik Puma itu adalah kakak beradik. Namanya Adolf Dassler dan Rudolf Dassler. Adolf itu yang pemilik Adidas, Rudolf itu adalah yang pemilik dari Puma. Jadi gini, si Adolf itu lahir tahun 1900, sedangkan Rudolf itu lahir tahun 1898. Yang berarti sebenarnya Rudolf itu adalah kakaknya, Adolf itu adalah adiknya. Nah, entah kenapa gitu ya, gue nggak tahu ini biar gampang manggil anak-anaknya atau gimana, karena Adolf Dassler ribet banget kan manggilnya. Akhirnya mereka tuh lebih akrab dipanggil Adolf menjadi Adi, Rudolf menjadi Rudi. So buat cerita nextnya, Adi itu berarti adalah Adolf, Rudi itu adalah sebenarnya Rudolf. Nah, sebenarnya secara personality, Adi dan Rudolf ini memiliki karakternya masing-masing. Adi ini sebenarnya anaknya suka banget sama olahraga. Sepak bola, lari, tinju, ski, dan lain-lain, dia tuh suka banget. Nah, dia juga mahir banget membuat sepatu. Sepatu kualitasnya bagus, jahitannya rapi, desainnya menarik, itu Adi yang bikin. Nah, sedangkan Rudi atau Rudolf, ini secara personality sebenarnya dia orang marketing banget. Pinter ngomong banget, lobby-lobby dan strategi marketingnya itu jitu banget. Jadi kombinasi antara Adi dan Rudolf ini adalah kombinasi yang keren banget untuk sebuah perusahaan. Nah, awalnya antara Adi dan Rudi sebenarnya mereka kerja di perusahaan yang sama. Adi dan Rudi ini bekerja di pabrik sepatu milik ayahnya. Nah, pabrik sepatu milik ayahnya ini namanya Gebruder Dassler Schuhfabrik atau disingkat dengan GDS gitulah ya. Nah, di perusahaan pabrik sepatu ini sebenarnya GDS ini benar-benar sudah terbilang sukses, apalagi dengan kombinasi antara Adi yang dia itu pinter banget bikin sepatu dan Rudi dia itu pinter banget untuk pemasaran, marketing, strategi pemasaran itu jago banget si Rudi. Nah, sebenarnya si kombinasi antara kedua ini benar-benar membuat sebuah pabrik GDS ini sudah terbilang sukses gitu ya di Jerman. Nah, salah satu yang menjadi tonggak kesuksesan di GDS ini pada suatu hari si Adi ini dia bingung kenapa sepatu olahraga untuk berbagai macam olahraga itu ternyata dulu sepatunya sama. Lu mau olahraga sepak bola, lari, tinju, sampai ski pun zaman dulu ternyata sepatunya sama. Sepatu olahraga ya udah itu aja gitu loh. Nah, dia mendapat ilham mungkin ya untuk membuat sebuah inovasi baru. Nah, inovasinya adalah si Adi Dassler ini dia mau buat sebuah sepatu yang spesifik. Pada kala itu si Adi senang banget lari nih, jogging. Seperti anak milenial masa-masa kini ya, lagi zaman-zamannya jogging gitu. Nah, si Adi ini kalau pakai sepatu olahraga yang biasa dia pakai untuk lari, itu dia sering kepleset gitu loh. Jadi akhirnya si Adi nih bete gitu ya. Gue pakai sepatu ini kenapa jatuh melulu gitu, kepleset melulu, sedangkan lagi enak-enaknya lari, lagi enak-enaknya olahraga gitu. Nah, akhirnya Adi Dassler ini punya rumusan. Terus dia bikin sebuah inovasi untuk sepatu baru di mana sepatu ada pakunya untuk mencengkram tanah lebih rekat. Jadi zaman dulu tuh belum ada sepatu yang ada
paku di bawahnya gitu kayak sepatu bola. Itu zaman itu belum ada. Nah ternyata sebenarnya si Adi ini bikin untuk lari, untuk pelari atau untuk olahraga lari gitu ya. Nah waktu itu sempat ditawarin dan sebenarnya sudah diproduksi di GDS itu sudah diproduksi sebenarnya. Nah di GDS itu diproduksi cuman ternyata dicemooh banyak orang-orang yang bilang, lu bikin sepatu apaan sih, kok ada pakunya, emang lu mau bikin rumah apa gimana sih gitu. Sedangkan zaman dulu belum pernah ada sepatu yang ada paku di bawahnya. Banyak diketawain orang, dicemooh orang dan lain sebagainya. Nah, waktu itu memang belum terlalu laku sepatu itu. Nah, akhirnya Rudy sebenarnya sudah melihat sebuah potensi dari sepatu ini. Ini sebenarnya sepatu keren loh. Sepatu ini sih sebenarnya inovatif banget gitu loh. Akhirnya Rudy menerapkan sebuah strategi marketing yang jitu banget. Dia mendekati atlet lari, dan pada saat itu atlet itu dibilangin sama si Rudolf gini, bro, lu mau pakai sepatu ini nggak? Ini sepatu lari yang terbaru, yang paling inovatif. Terus si atlet itu bilang, ini sepatu apaan bro? Masa sepatu ada pakunya? Cuman gue nggak tahu juga ya zaman dulu tuh pakunya kayak gimana gitu. Kalau zaman sekarang kan pakunya yang bentuk kayak gitu ya. Apa zaman dulu tuh benar-benar bentuk paku kayak paku payung? Gue juga nggak tahu sih. Sampai begitu banyak dicemooh sama orang gitu. Sampai si atlet lari ini juga bilang, ini nggak bakal enak lah gue pakai lari. Masa sepatu ada pakunya kayak gini. Terus si Rudy dengan jago lobby-lobbynya, jago lobby. Jadi si Rudy akhirnya membujuk si atlet ini untuk lu pakai dulu aja. Kalau lu belum pakai, lu belum pernah tahu. Ini adalah sepatu yang paling inovatif. Sepatu masa depan. Kalau seandainya lu pakai ini, lu menjadi orang pertama yang pakai sepatu ini sebelum ini meledak. Karena akhirnya termakan oleh bacotannya si Rudy, akhirnya si atlet ini mau. Dan delalahnya si sepatu itu akhirnya dipakai dan bener aja si atlet ini merasa enak banget, merasa enak, merasa nyaman, dan akhirnya dipakai di pagelaran Olimpiade. Lu bayangin ya, dipakai di pagelaran Olimpiade, yang mana pada saat itu semua mata tertuju di ajang itu. Begitu dipakai, atletnya juara 1 bos, juara 1, dan semua orang melihat ini sepatu apa. Langsung JDS itu meledak pesanan untuk sepatu itu. Nah, itu adalah salah satu tonggak di mana GDS ini benar-benar sukses meraih penjualan di kala itu ya. Nah, sebenarnya ini yang jadi sebuah banyak pertanyaan, di mana pada saat JDS itu benar-benar lagi puncak-puncak kejayaannya, tiba-tiba Adi Dassler dan Rudy ini terjadi perselisihan. Nah, dari bahan-bahan riset yang gue pelajari, sebenarnya perselisihan di antara Adi dan Rudy ini belum ada yang benar-benar memvalidasi alasan-alasan kenapa mereka berdua berselisih. Tapi ada memang beberapa spekulasi. Ini di antaranya ya. Jadi yang pertama itu Adi Dassler dan Rudy ini merasa dia paling penting di JDS. Ini terjadi dari case-nya si atlet lari tadi. Gitu ya. Jadi si Adi merasa gini. Sepatu JDS ini laku banget, ini laris banget karena memang gue yang desain. Si Adi bilang gitu. Karena gue bikin jahitannya bagus, karena ini inovasi yang gue bikin, desainnya juga menarik. Jadi si atlet itu akhirnya mau. Dan sampai akhirnya booming. Nah Rudy gak beranggapan begitu. Jadi Rudy bilang gini, kalau seandainya sepatu itu memang gak dipasarkan, gak gua bujuk untuk si atlet ini pakai, sepatu ini gak bakal laku-laku. Nah, ego ini yang dibawa yang pertama menjadi isu perselisihan antara Adi dan Rudy. Well, sebenarnya sih dua-duanya bener ya, karena gak ada yang lebih dominan, gak ada yang lebih penting. Produk yang bagus sama
marketing yang bagus itu akan menghasilkan penjualan yang bagus, menurut gue sih gitu. Nah, perselisihan atau spekulasi alasan yang kedua, ini ada beberapa perbedaan pandangan politik. Sebenarnya Adi dan Rudy ini besar pada masa zaman Perang Dunia Kedua. Pada saat itu Jerman itu lagi gencar-gencarnya sama Nazi. Nah, Nazi ini bisa dibayangin pada saat itu benar-benar sangat mendominasi Jerman dan sangat menguasai Jerman, sampai akhirnya kekuatan dari Nazi ini nggak terbendung lagi gitu ya. Nah, Nazi akhirnya mendekati pemilik dari JDS pada saat itu sudah dipercayakan oleh Adi dan Rudy. Nazi mau menjadikan pabrik JDS ini dijadikan sebagai pabrik senjata oleh Nazi. Nah, karena ini Rudy oke, tapi ternyata Adi nggak setuju. Ini menjadi sebuah tonggak juga perselisihan antara Adi dan Rudy. Nah, yang ketiga ini sebenarnya adalah yang sering kali didengungkan oleh beberapa berita gitu ya. Jadi ini melibatkan ada serangan sekutu yang dilancarkan ke Jerman. Yang ketiga ini adalah alasannya kenapa Adi dan Rudy ini berselisih. Jadi pada satu masa ini ada sekutu yang menyerang Jerman. Nah, pada saat sudah diserang, dibom gitu ya, ini kocar-kacir dan luluh lantahlah Jerman. Nah, banyak rakyat-rakyat itu yang ke tempat pengungsian. Nah, pada saat di tempat pengungsian itu, Rudy dan istrinya ini mengumpat kepada Adi. Terutama sebenarnya istrinya, yang mengumpat itu istrinya. Umpatan ke Adi ini sebenarnya adalah umpatan yang sangat kasar sebenarnya gitu ya. Umpatan yang sangat kasar yang diterima oleh Adi. Nah, itu si Adi ini benar-benar ngerasa sakit hati. Gue juga nggak tahu ya umpatan itu apa. Amplas lu, kasar ya. Tapi anyway gue nggak tahu ya umpatannya itu apa gitu terhadap Adi, sampai benar-benar Adi tuh ngerasa sakit hati banget. Padahal waktu itu pembelaan dari si istrinya Rudy, dia bilang umpatan ini bukan ditujukan kepada Adi tapi kepada sekutu gitu. Intinya sih gitulah. Tapi Adi merasa enggak, lu ngecengin gue gitu ya. Lu mengumpat ke gue. Jadi gue asik. Nah, ini ada satu alasan juga yang menarik perhatian gue, yang sebenarnya ini kalau menurut gue ya, dari beberapa alasan ini yang paling kuat sebenarnya. Nah, sebenarnya ada isu terhadap perselingkuhan Rudy dengan istrinya Adi. Selesai bro. Mau alasan apapun, kalau seandainya ini terbukti benar, ini akan menyebabkan perpecahan. Mau siapa juga, kalau seandainya ini terjadi perselingkuhan, lu bayangin sendiri ya. Misalkan lu jadi kakaknya terus lu selingkuh sama istrinya, lu adanya lu ngamuk lah, nggak terima lah. Walaupun sebenarnya hal ini belum ada yang bisa memvalidasi gitu ya, tapi ini benar-benar cuma isu. Tapi bahkan sebenarnya isu aja gue anggap ini benar-benar fatal gitu ya, benar-benar fatal banget lah. Nah, ini isu yang terakhir sebenarnya, walaupun secara validasi nggak bisa dibuktikan secara kuat, tapi kalau menurut gue sih perselingkuhan antara Rudy dengan istrinya Adi ini benar-benar ya puncak lah sebenarnya ya. Siapa yang mau terima coba? Anyway, itulah beberapa alasan-alasan tadi. Nah, jadi pada saat beberapa alasan-alasan itulah yang menyebabkan Rudy memutuskan untuk berpisah dan keluar dari JDS. Jadi Rudy cabut dari JDS dan akhirnya dia membangun perusahaan sepatunya sendiri. Dari beberapa literasi gue baca, ternyata Rudy ini ngambil beberapa mesin-mesin pembuat sepatu dan akhirnya dia cabut dan dia ngebuat perusahaan sepatunya sendiri. Pada saat pecah itu, Adi Dassler akhirnya meneruskan perusahaan JDS. Nah, akhirnya si Adi Dassler ini mengganti nama JDS menjadi Adidas, yang sebenarnya kependekan dari Adi Dassler. Adi Dassler jadi Adidas Dassler Adidas ya gitu. Nah, sedangkan Rudy ini sebenarnya dia bikin perusahaan sepatu juga. Awalnya namanya Rudy Dassler. Ruda kayaknya
nggak bisa mikir nama lain gitu, apa nih zaman dulu gitu ya. Tapi pada saat dia bikin Ruda, si Rudi Dassler ini, sepertinya nama Ruda itu nggak hoki gitu ya, nggak hoki, nggak menjual gitu. Nah pada saat nggak menjual ini, dia merasa nggak menjual karena memang sebenarnya Rudi ini pinter strategi marketing. Akhirnya dia ganti namanya menjadi Puma, yang gambar itu loh, Puma ya, gambar Puma, gambar macan, bukan macan tutul, gambar Puma lah. Itu menjadi lebih familiar bagi orang, lebih dikenal dan lebih menjual menurut Rudi. Tapi gini, menurut gue ya, konyolnya si Rudi Dassler ini, konyolnya ya, ini sebenarnya dia bikin perusahaan itu nggak jauh-jauh dari pabrik si Adi Dassler, nggak jauh. Jadi lu bisa bayangin misalkan si pabriknya Adi Dassler ini ada di sebuah tempat, dan beberapa meter dari jarak pabrik itu ada kali gitu ya, ada kali. Si Rudi bikin di seberang kali. Kok kali sih, sungai gitu ya. Di Jerman nggak ada kali bro, adanya sungai. Oke, jadi si Rudi Dassler ini, dia bahkan begitu udah ngambil beberapa mesin dari pabrik JDS, dia bikinnya tuh di seberang sungai dari si Adi Dassler. Jadi itu deket banget. Jadi masih satu kota dan deket banget. Mungkin kalau naik ke lantai paling atas itu masih bisa lihat-lihatan gitu. Nah, ini yang menjadi sangat menarik sebenarnya ya. Di Jerman ini, perusahaan sepatu sebenarnya dulu yang mendominasi adalah Puma. Sebenarnya nggak heran, karena sebenarnya Rudi itu benar-benar dia strategi marketingnya jitu, hebat lah gitu ya, jago. Dan pada saat dia mendominasi dari Jerman, Adidas itu nggak terlalu naik karena secara marketing nggak terlalu bagus mungkin ya. Tapi ada kalanya di mana Adidas ini benar-benar menjadi tonggak untuk ke puncak kejayaannya Adidas. Jadi gini, pada saat itu Rudi sudah kerjasama sama tim nasional Jerman. Jadi semua dari kaos, dari sepatu atau apapun itu disupport sama Puma. Nah, pada kala itu Rudi berseteru sama pelatih Jerman. Nah, momen ini dimanfaatkan oleh Adi untuk masuk. Jadi begitu si Puma udah nggak masukin lagi, akhirnya Adi yang masuk untuk mensuplai kebutuhan sepatu, kaos timnas dan lain sebagainya. Anyway, pada saat itu masih Jerman Barat ya. Nah, pada saat dipakai semua atribut Adidas, ada sebuah pertandingan final. Sebenarnya pada saat itu Jerman Barat nggak diunggulkan karena lawannya Hungaria. Dulu Hungaria tuh jago. Dulu. Pada saat ini Hungaria mana? Anyway, pada saat partai final itu, waktu Jerman nggak diunggulkan, tiba-tiba menang. Ini sepertinya mengulang dari kejadian si atlet lari yang sebelumnya gitu ya. Pada saat Jerman itu menang, lagi-lagi akhirnya Adidas meledak. Pada saat meledaknya di pertandingan itu, Adidas langsung banyak orderan dan langsung mendunia. Pada saat itu Puma langsung merosot drastis secara penjualan. Dan butuh waktu akhirnya belasan tahun untuk menyaingi Adidas. Ya makin bete lah ya tuh si Rudi gitu. Ini yang sebenarnya itu adalah sebuah story awal antara perselisihan Adi dan Rudi. Nah ini yang paling gawat menurut gue. Jadi gini, perselisihan antara Adi dan Rudi ini sampai menular sekota Herzogenaurach. Menular perselisihan sekota. Gimana bisa? Gini bro, lu bayangin ya, ini satu penduduk kota nih. Satu penduduk kota ini masa masyarakatnya gitu ya, itu cuma ada 23.000. Kecil lah, kayak misalkan satu kecamatan Tebet gitu. Nah, satu kota itu karena dua perusahaan sepatu ini benar-benar berkembang pesat, akhirnya banyak masyarakatnya yang kerja di dua perusahaan itu.
Jadi sebagian kerja di Puma, sebagian penduduk kotanya kerja di Adidas. Kebagi dua lah tuh antara karyawan Puma dan Adidas. Dan ini yang menurut gue gila banget sih. Ini sadisnya. Jadi gini, karyawan-karyawan Adidas dan karyawan-karyawan Puma itu dilarang untuk saling berkomunikasi. Di antara dua karyawan itu gak boleh saling berkomunikasi. Lu bayangin, dari satu kota itu ada dua, bener-bener kepecah dua, sampai tempat nongkrong, tempat belanja karyawan, baik Puma dan Adidas itu dibedain. Jadi tempat nongkrong itu ada dua. Misalkan kayak Starbucks sama Coffee Bean gitu. Jadi anak-anak Adidas tuh nongkrong pasti di Starbucks. Anak-anak Puma tuh nongkrong pasti di Coffee Bean gitu. Aneh banget sih. Nah, tempat belanjanya itu pun juga sebenarnya kebagi dua. Jadi misalnya gini, anak-anak Adidas itu belanjanya di Indomaret. Anak-anak Puma belanjanya di Alfamart. Udah kayak laki-laki perempuan di masjid tuh dipisahin. Ya. Jadi yang parahnya gini, kalau tiba-tiba nih ada orang lain terus jalan-jalan itu pakai baju Adidas, itu nggak akan ditegur sama orang yang pakai baju Puma. Nggak akan. Begitu juga sebaliknya. Kalau misalkan ada orang Puma yang pakai baju itu nggak akan ditegur sama orang Adidas. Tapi kalau seandainya orang ketemu nih, ada orang pakai baju Adidas, terus ketemu sama orang juga yang pakai baju Adidas, itu pasti ditegur, itu pasti disapa. Udah kayak di orang Vespa di jalan tuh, ada orang mogok tegur-teguran, woi, padahal nggak saling kenal. Sampai segitunya gitu loh. Lu bisa bayangin sampai segitunya. Dan ini yang lebih ekstrim lagi adalah, lu percaya nggak percaya, karyawan yang kerja di Puma itu rata-rata agamanya Katolik. Karyawan yang kerja di Adidas itu rata-rata agamanya Protestan. Sadis, bro. Karyawan yang kerja di Puma itu haluan politiknya rata-rata konservatif. Karyawan yang kerja di Adidas itu rata-rata haluan untuk politiknya itu milihnya adalah sosial demokrat. Sampai segitunya, bro. Istilahnya lu kalau misalkan karyawan Adidas partainya partai apa gitu, partai kuning. Kalau Puma partai merah. Apa sih itu? Istilahnya sampai segitunya. Gitu ya. Itu tuh benar-benar sampai terjadi persaingan yang luar biasa. Bahkan bukan hanya bisnis tapi sampai ke sosial. Gua sampai geleng-geleng kepala untuk membaca ini gitu loh. Nah, ada sebuah cerita juga di akhir-akhirnya. Rudolf itu meninggal tahun 1974, sedangkan Adolf itu meninggal tahun 1978. Jadi 2 tahun berselang lah. Nah, ketika mereka meninggal, ketika Adi dan Rudy itu meninggal, ini percaya nggak percaya ya, perselisihan di antara mereka dan beberapa pengikut karyawan-karyawannya itu juga tidak selesai. Nah, ini ada sebuah cerita lucu juga. Jadi gini, si Adi dan Rudy itu kan beda meninggalnya jaraknya 2 tahun. Ada yang menyebutkan bahwa perselisihan mereka itu berdua itu sampai meninggal mereka gak pernah akur. Jadi percaya gak percaya, Adi dan Rudy itu dimakamkan di satu taman pemakaman yang sama. Rudolf kan mati duluan, meninggal duluan gitu ya. Rudolf tuh meninggal duluan. Jadi dia dimakamin di pojok kanan. Nah, 2 tahun kemudian Adolf itu meninggal, dimakamkan di tempat makam yang sama, itu di ujung pojok kiri. Jadi jaraknya jauh banget. Geleng-geleng gue, bener-bener geleng-geleng. Ini mungkin kalau seandainya dimakamkan di jarak yang deket, takut bangun terus tinju-tinjuan. Apa segitunya, lu bingung gue. Gimana di akhirat ya? Mungkin cubit-cubitan. Nah, seperti yang tadi gue sedikit ulas, gimana pasca mereka meninggal. Karena kan sebenarnya yang berselisih itu mereka gitu ya. Ternyata perselisihan antara Rudy dan Adi ini benar-benar menular ke karyawan dan mungkin udah mendarah daging. Jadi perselisihannya itu nggak selesai sampai mereka meninggal. Itu masih berlanjut. Itu masih benar-benar berlanjut. Jadi gini,
Tapi menurut gue ada beberapa hal positifnya juga ya. Jadi gini, perselisihan mereka itu cukup sehat sebenarnya antara Adidas dan Puma. Jadi karena mereka satu kota, jadi masing-masing mengetahui bagaimana sepak terjang dan perkembangan masing-masing. Jadi waktu misalkan Adidas ekspansi ke negara baru nih, negara Kongo misalkan gitu ya. Nah Puma juga ikutan tuh. Puma juga ikutan ke Kongo. Adidas kerjasama sama atlet sepak bola. Puma juga ikutan. Dia juga langsung nyari atlet sepak bola gitu. Adidas pakai influencer misalkan. Nah Puma juga ikutan. Dan lain sebagainya. Jadi inilah yang membuat akhirnya gue berkesimpulan bahwa sebenarnya bukan Nike yang menjadi saingan Adidas. Tapi Puma. Gitu loh. Jadi Puma. Nike itu benar-benar persaingan secara bisnis aja at all gitu loh. Udah, that's it. Tapi kalau Puma ini benar-benar persaingan, bukan hanya persaingan bisnis tapi sampai ke sosial dan lain sebagainya. Sadis banget sih. Terus akhirnya lu bisa bayangin ya, tahun 1974 si Rudolf dan Adolf meninggal tahun 1978. Perselisihan antara kedua perusahaan ini itu benar-benar masih berlanjut sampai 35 tahun kemudian. 35 tahun kemudian tuh masih berlanjut. Jadi perselisihan kalau seandainya mereka masih kalau dihitung sejak Adolf dan Rudolf ini berselisih, itu perselisihan Adidas dan Puma itu berlangsung kurang lebih 60 tahun. 60 tahun. Dan pada tahun 2009 akhirnya Adidas dan Puma itu gencatan senjata. Gitu. Jadi mereka gencatan senjata dan akhirnya Adidas dan Puma menggelar pertandingan persahabatan sepak bola antara karyawan Adidas dan karyawan Puma. Inilah menjadi tonggak di mana Adidas dan Puma gencatan senjata dan tidak mempermasalahkan perselisihan di antara Adi Dassler dan Rudolf Dassler lagi. Itu benar-benar perjalanan yang sebenarnya sampai diangkat ke layar lebar loh, sampai ada filmnya. Gue lupa tapi judulnya apa. Tapi nanti lu cari aja deh kalau sana lu dengerin. Itu ada sampai diangkat ke film layar lebarnya lah gitu. Nah, ini opini gue terhadap cerita Extraordinary tadi ya. Menurut gue gini, perselisihan, kritik, saran itu sebenarnya ada kalanya baik. Supaya apa? Supaya kita bisa menunjukkan kemampuan terbaik kita. Jadi kalau seandainya kalau lu berselisih, dikritik ataupun dikasih saran, yang lu harus pikirin adalah bagaimana memperbaiki dan menunjukkan kemampuan terbaik. Yang kedua, kualitas produk yang baik disertai strategi marketing jitu itu akan membuat produk itu meledak. Itu nggak bisa dipisahkan. Lu bikin sebuah produk yang bagus banget tanpa ada marketing, tanpa ada strategi marketing yang baik, nggak akan kejual. Kalau seandainya lu strategi marketingnya bagus, tapi produknya hancur, itu akan menjadi bad experience bagi nasabah atau customer lu atau klien lu. Jadi itu juga nggak akan baik. Antara produk yang baik dan strategi marketing yang baik itu nggak bisa dipisahkan. Yang terakhir, please bro, jangan selingkuh. Mau dengan siapapun, apalagi lu sama adik sendiri. Oh gila sih itu. Jangan deh. Lu bisa dikutuk jadi batu. Itu mah cerita maling kundang. Tapi ya anyway, jangan selingkuh lah. Emang laki-laki tuh bener-bener harta tahta dan Raisa. Ya, Raisa sudah milik orang lain. Tapi ya itulah beberapa opini gue terhadap beberapa cerita ini. Well, ya mungkin segitu aja dulu Extraordinary Podcast hari ini. Semoga bermanfaat ya buat kalian yang denger. Nextnya gue akan coba cari dan gali extraordinary story mana lagi yang patut dan layak untuk gue angkat. So don't forget to follow and subscribe my channel UB Hans at YouTube and Spotify. Thank you for listening. Selalu optimis dan jadilah extraordinary people. Wassalamualaikum. Bye bye.